Assalamualaikum, ada yang nungguin cerita ini gak? Clarissa tiba di apartemen lalu mengucapkan terima kasih pada Aiden. Setelah itu Clarissa langsung berjalan menuju unit apartemen milik suaminya. Dia tiba di depan pintu lalu membukanya sambil mengucapkan salam, dan saat memasuki apartemen tersebut Clarissa terdiam saat mendapati suaminya yang sedang membaringkan tubuhnya di sofa. Dari mana lo baru pulang? Tanya Nico lalu bangkit dari posisi berbaringnya. Dari sekolah. Pulang telat kan karena tadi hujan, jadi aku neduh dulu. Pulang sama siapa? Tadi sama temen. Ya udah sekarang siapin makan buat gue lapar, ucap lelaki itu lalu langsung berjalan menuju kamarnya untuk membersihkan tubuhnya terlebih dahulu karena tadi belum sempat. Clarissa mengangguk sambil tersenyum lalu berjalan menuju kamarnya, dia juga ingin membersihkan tubuhnya terlebih dahulu, setelah itu baru dia akan menyiapkan makan malam untuk mereka berdua. Setelah selesai dengan urusan pribadinya, gadis itu kembali keluar kamar untuk menyiapkan makan malam. Dia sekarang ingin memasak sop iga untuk lelaki itu. Tidak berapa lama gadis itu telah selesai dengan kegiatan memasaknya, dia tersenyum melihat hidangannya yang sudah siap sedia di atas meja, tinggal menunggu kedatangan Nico keluar dari kamarnya lalu mereka akan menikmati hidangan tersebut. Beberapa menit menunggu, Nico tidak juga muncul membuat Clarissa mengerutkan keningnya bingung. Gadis itu pun memutuskan untuk pergi ke kamar lelaki itu karena dia penasaran dengan apa yang sedang Nico lakukan. Clarissa mengetuk pintu kamar beberapa kali namun lelaki itu tetap tidak membukanya. Akhirnya Clarissa pun memberanikan diri untuk membuka pintu tersebut karena merasa penasaran dan juga takut terjadi sesuatu pada suaminya. Gadis itu langsung membuka pintu lalu melihat Nico yang kini tengah tertidur. Clarissa mengguncang tubuh lelaki itu pelan agar bisa membuat Nico terbangun dan tidak lama Nico mengerjapkan matanya lalu melihat ke arah Clarissa dengan tatapan sayunya. Clarissa mengerutkan keningnya merasa heran dengan tatapan Nico yang terlihat sayu, gadis itu pun berinisiatif menempelkan punggung tangannya pada kening Nico dan terkejut saat merasakan suhu tubuh lelaki itu yang sangat panas membuat raut wajah Clarissa berubah menjadi khawatir. Astagfirullah, badan kakak panas banget. Gadis itu berseru lalu mengambil selimut untuk menutupi tubuh suaminya takut jika Nico merasa kedinginan. Sedangkan Nico diam melihat pada Clarissa yang menampilkan raut wajah khawatir, Nico berdecak lalu menepis tangan gadis itu yang digunakan untuk menyelimuti tubuhnya. Gak usah sok khawatir, telpon Irene, suruh Nico dengan ucapannya yang purau. Clarissa menurut, gadis itu meminta izin terlebih dahulu untuk meminjam handphone Nico dan mulai menghubungi Irene. Dan tidak berapa lama sambungan pun terhubung sehingga terdengar suara Irene di seberang sana. Halo sayang, ada apa? Pasti kamu udah kangen sama aku ya? Tanya Irene di seberang sana. Assalamualaikum, sapa Clarissa membuat Irene di seberang sana terdiam mendengarnya. Heh, ngapain lo pakai HP cowok gue? Mana cowok gue? Maaf kak, aku cuma disuruh Kak Nico buat hubungi kakak soalnya Kak Nico lagi sakit dan sekarang nyuruh Kak Irene buat kesini. Pukul 5 pagi Nico terbangun dari tidurnya, lelaki itu melihat pada Clarissa yang masih tertidur dalam dekapannya itu. Nico terdiam memerhatikan raut wajah Clarissa yang sangat cantik walaupun tengah tertidur. Lelaki itu mengelus wajah istrinya dengan hati-hati, tidak mau membuat tidur gadis itu terganggu. Sorry, ucapnya pelan masih sambil mengelus pipi Clarissa. Clarissa mengerjapkan matanya membuat Nico refleks kembali memejamkan mata takut jika gadis itu akan mengetahui jika sedari tadi Nico memperhatikannya. Clarissa membuka matanya lalu melihat ke arah jam dan teringat jika gadis itu belum melaksanakan salat subuhnya. Clarissa melihat ke arah Nico lalu tersenyum, mengecek suhu tubuh lelaki itu yang alhamdulillah panasnya sudah menurun dan setelah itu berusaha melepaskan lilitan tangan Nico di perutnya. Cepat sembuh, Clarissa berucap sambil mengelus pipi suaminya sebentar. Nico membuka matanya saat mengetahui jika Clarissa telah keluar dari kamarnya. Lelaki itu memegang pipinya yang tadi diusap Clarissa sambil tersenyum tipis saat merasa ada perasaan senang di hatinya. Setelah menunaikan ibadah salatnya, Clarissa segera pergi ke dapur untuk membuat semangkuk bubur yang akan gadis itu hidangkan pada sang suami. Clarissa tersenyum melihat semangkuk bubur yang telah dia selesaikan, setelah itu mulai berjalan menuju kamar Nico dan kembali tersenyum melihat suaminya yang masih tertidur. Dia kembali menempelkan punggung tangannya pada kening Nico dan alhamdulillah panasnya sedikit menurun. Kak, bangun dulu. Clarissa menepuk wajah suaminya dengan pelan agar Nico tidak terkejut karena gadis itu membangunkannya. Nico membuka matanya lalu melihat ke arah Clarissa tanpa ekspresi. Kakak sarapan dulu ya, abis tuh minum obat lagi biar kakak cepat sembuh. Nico melihat ke arah gadis itu yang sudah rapi dengan seragam sekolahnya,
setelah itu mengalihkan tatapannya pada jam yang menunjukkan jika 20 menit lagi waktunya sekolah masuk. Lo pergi sekolah aja, biar gue sarapan sendiri. Emang kakak bisa? Bukannya kakak lemes. Lu ngeraguin gue. Clarissa langsung menggelengkan kepalanya. Nggak gitu, aku cuma takut nanti kakak nggak makan terus nggak minum obat juga. Terserah. Gadis itu tersenyum lalu membiarkan Nico berjalan menuju kamar mandi untuk mencuci wajah dan menggosok giginya terlebih dahulu. Tidak berapa lama Nico kembali keluar dengan wajah yang terlihat lebih segar membuat Clarissa semakin melebarkan senyumnya. Aku suapin. Nico mengangguk menjawab ucapan Clarissa barusan. Clarissa pun kembali menyuapi Nico dengan taletan. Kadang dia juga menghapus noda makanan di dekat bibir lelaki itu membuat Nico hanya diam melihat Clarissa yang begitu serius merawat dirinya. Sekarang minum obatnya. Gadis itu memberikan obat pada Nico dan Nico langsung meminumnya. Setelah itu tidak lupa Clarissa pun membereskan terlebih dahulu bekas sarapan suaminya. Dia kembali melihat ke arah Nico sebelum keluar dari kamarnya. Kalau ada apa-apa telpon aja. Clarissa mengambil tangan Nico lalu menciumnya. Setelah itu dia mengusap rambut Nico sekilas lalu pamit keluar untuk segera pergi ke sekolah. Dia juga tidak lupa mengucapkan salam terlebih dahulu. Like dan subscribe ya. Clarissa terdiam di kamarnya, lebih baik gadis itu berdiam diri di kamar daripada harus berhadapan dengan sahabat suaminya itu. Tidak lama Clarissa mengalihkan tatapan pada handphone saat mendengar suara jika ada seseorang yang menghubunginya dan gadis itu pun langsung mengambil handphone tersebut lalu mengangkatnya. Halo, ada orang, dengan Aiden tampan di sini. Waalaikumsalam. Aiden yang berada di seberang sana hanya cengengesan. Halo assalamualaikum. Dengan Aiden tampan di sini, ulang lelaki itu lagi. Waalaikumsalam. Lo jawabnya kayak males bener dah, Aiden kembali berucap saat mendengar suara Clarissa yang terdengar malas. Lo jadi ikut gak nih, sekarang gue sama Bebek Sila lagi di kafe kalau lo mau ikut gue jemput nih. Clarissa terdiam tidak langsung menjawab, gadis itu tengah berpikir apakah harus ikut atau tidak. Namun setelah itu Clarissa memutuskan untuk ikut saja daripada harus di sini dan berdiam diri di kamar, sangat membosankan. Aku ikut, kamu jemput ya. Yah kok ikut sih bukannya lo gak mau ikut. Aku gak ada kerjaan di sini jadi ikut aja lah, kamu jemput aku sekarang ke apartemen. Setelah itu Clarissa langsung mematikan sambungan teleponnya dan tidak lupa juga untuk mengucap salam, gadis itu langsung beranjak pergi ke kamar mandi untuk membersihkan tubuh dan mengganti pakaiannya. Clarissa keluar dari kamar, saat di ruang tamu gadis itu diam melihat ke arah Nico. Aku izin keluar, pamit Clarissa yang otomatis membuat Nico dan mereka semua yang ada di sana melihat pada gadis itu. Mau kemana lo? Tanya Nico penasaran. Cuma keluar bentar, aku pergi assalamualaikum. Nico hanya diam melihat kepergian Clarissa, dan sebenarnya lelaki itu merasa penasaran akan pergi kemana istrinya. Tapi Nico tidak ingin terlalu memperlihatkan rasa penasarannya itu apalagi saat ini ada teman-temannya dan juga kekasihnya. Mau nonton? Tawar Aiden membuat kedua gadis cantik itu serempak mengangguk dengan antusias. Oke gue pesen tiketnya dulu nih. Kizaila dan Clarissa dengan kompak menahan Aiden yang hendak pergi memesan tiket tersebut. Mereka berdua saling melirik lalu tersenyum. Biar gue sama Risa aja yang pesen, Kizaila berucap membuat Aiden memicingkan matanya curiga. Jangan yang aneh-aneh, suruh lelaki itu membuat Clarissa dan Kizaila hanya tersenyum menanggapinya. Mereka berdua punya alasan kenapa tidak ingin Aiden yang memesannya karena tahu jika lelaki itu pasti akan menonton film yang tidak senonoh. Dulu saja Aiden berbuat seperti itu membuat kedua gadis itu marah dalam beberapa hari pada Aiden. Aiden mendengus melihat kedua sahabatnya yang masih saja cekikikan, bagaimana tidak? Sedari tadi dia tidak berhenti menjerit-jerit ketakutan di dalam sana saat mendengar suara dari layar. Kenapa? Karena mereka berdua memesan tiket untuk film horor dan Aiden yang sangat takut dengan hal berbau horor tentu saja merasa sangat histeris. Lo berdua emang jahat, ucap Aiden sekali lagi dengan raut wajah yang semakin kesal.